Wonten kata-kata mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Niku ingkang dipun wastani tiyang kados pundi? Ngoten nggih. Nggih. Lah setunggal malih napa tah ingkang dipun wastani insanun kamil niku saged menuju dhateng ma'rifatullah napa ingkang kawastanan wahdanil wujud. Maturun Gus. Nggih. Mati sakjeroning urip. Urip sakjeroning mati. Itu orang yang bagaimana? Mati sakjeroning urip. Artinya ngeten, Pak. Bila mana panjenengan kalih kula iki isih merasa hidup. Makhluk lho ya. Masih merasa hidup. Sebetulnya kita itu mati. Tapi tidak tahu kalau kita sebetulnya atau bahasa sederhana batang urip. Ono sing ngarani batang urip. Kita harus bisa mati sakjroning urip, harus bisa. Artinya patenono keaguamu, ya. Bila mana sudah bisa mematikan keaguamu, iku sing disebut sakjroning urip. Akan hidup hatimu. Disebut hati yang hidup. Siapa ini? Itulah pelaku-pelaku yang sudah bertahalli dan bertajali. Ini Pak. Di dalam pendidikan tauhid itu substansinya mek ngeten tok. Ada proses 3, tahalli, tajalli. Apa tahalli itu? Tahalli ya golongan kita yang belum mengenal Allah dari sisi hakikat. Si aku wae. Si aku. Berarti dia belum melaksanakan mati sakjroning urip. Belum bisa mematikan keaguannya. Kalau saya duduk di takholi dalam kondisi ngaji iki tak akoni yen sing ngaji aku mukhlason. Hati loh Pak, hati. Tak akoni segala bentuk mutiara yang keluar dalam hati ini songkok mukhlason. Nah ini berarti saya ada di takholi. Berarti saya belum bisa melaksanakan mati sakjroning urip. Dereng saged. Ya iki ati kula sing kafir ya niki. Ati kula belum muslim. Ati kula iki sik meniadakan Allah. Yes. Dalam tauhid ada istilah pelajaran proses keduanya tahalli. Apa tahalli? Bersihkanlah keakuan yang ada dalam dirimu atas makhluk. Baik makhluk saya maupun makhluk orang lain. Dikongkon berseni keakuan mang. Dengan modal surat Al-Hadid ayat 3 kalau nggak salah. Al-Hadid ya, surat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru. Dialah hidup zat yang berperan baik di awal maupun di baik di dalam maupun di luar. Kalau sudah tahalli membersihkan kotoran-kotoran hati, bentuk keakuan atas diri makhluk yang segala-galanya, barulah hati sok duduk di tajal. Apa tajali? Menetapkan keakuannya hidup yang berperan. Siapa hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, maka panjenengan sudah dikatakan melaksanakan mati sakjroning urip. Nah, yang kedua, urip sakjroning pati. Urip sakjroning pati maksudnya
dalam hati sampean gelora hidupnya gelora. Ono dinggon fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Itulah la haula wala quwata illa billah. Hidupmu akan nyata tampak pada semua lini. Apakah keadaan, apakah lewat sifat samanya, lewat sifat basornya, dan lain sebagainya. Urip sak jeroning pati yang nyata dalam hidupmu, dalam dirimu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku kalimat-kalimat isaroh dari guru sampean kali kula zaman biyen-biyen ya seperti itu. Dikon goleki dhewe Pak ngoten niku. Lho estu. Mboten purun guru ndodone mboten purun. Wis pokoke biyen ya ngene, ngono. Lah, untuk zaman sing sakniki pun wis gak zamane, Pak. Zamane kudu transparan, terang-terangan, krana umat iki wis wayahe genah. Gak boleh disingit-singitno. Wis, yang pertama. Itu yang kedua tadi apa, Pak? Supaya kula. Pertanyaan yang kedua tadi. Ingsanul kamil apakah? Si opo si ingsanul kamil. Ingsan manungso kamil kang sempurna. Apakah bisa mencapai wahdatul wujud? Wis. Dikatakan ingsanul kamil secara syar'i, menungso kang sempurna iku beto akal lan nafsu. Mboten menyentuh roh, mboten. Dalam syariat kalau kita dikatakan insanul kamil itu adalah yang dibahas adanya nafsu dengan akal. Itu manusia. Sebab selain manusia kalau malaikat cuman akal. Kalau hewan adalah nafsu. Siapa yang menang akale derajatnya lebih baik daripada malaikat. Siapa yang menang nafsu ini lebih jelek daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Tapi kalau dilihat dari kacamata hakikat, yang disebut insanul kamil adalah adanya jasad dan ruh sempurna. Nek ono roh gak ono jasad disebut apa? Ono jasad gak ono nyawane disebut apa? Ya wis sampe jawab dewi-dewi. Dari pertanyaan apakah insanul kamil itu bisa wahdatul wujud? Tak jawab. Bisa apabila menanggalkan perkara selain Allah. Artinya Anda makrifat Allah itu tidak hanya Anda menanggalkan baik secara jasad maupun secara batin. Tidak hanya itu. Jasad isok sampen gowo, tapi batin ninggalno jasad. Artinya gini Pak, kau menemui Allah itu tidak hanya jasadmu itu meninggalkan dunia seisinya, enggak. Jasad pun bisa gembul ambek dunya, tapi rohmu itu hanya bisa bertemu Allah. Apa sih wahdatul wujud itu? Penyatuan dari kewujudan. Artinya gini, itu ada proses wahdaniyah menuju ke ahad. Ahadiyah menuju ke ahad maksud saya. Apa? Semua perkara-perkara yang diwujudkan ning dunya iki dadekno situk menjadi wujud Allah. Tapi bukan dunya iku wujude Allah.
Ada satu, tahu bingung ini, tak kayak bingung dhisik. Dengan bingung nanti gak bingung. Allah menampakkan wujudnya pada hamba lewat wujudin dunya saisine. Tapi dunya saisine iku duduk wujude Allah. Aja misu-misu sik lho ya. Sekali lagi, aku menampakkan diriku terhadap hamba. Menampakkan diriku itu Allah yang dawuh misalnya. Aku menampakkan diriku terhadap hambaku dengan cara wujude perkara sing ana dunya. Apa wae niku wis termasuk bentuk wujude hamba. Tapi wujude perkara sing ana dunya iku dudu wujudku. Gak ngelu ngene. Enggak iso gak ngelu ngene sampean. Ojo kok terko sing wujud iku wujud. Ojo kok terko sing wujud iku wujud. Terkon sing kok anggap gak wujud iku hakikate wujud. Waduh, sik bingung kula. Oke, ini wujudin dunia saisine iku sebagai tanda wujudnya Allah. Nek sampean ana kene sampak jengking gak roh wujude Allah. Nek pemahaman sampean mandek di sini sampak jenengan iki ngetek silit gak akan tahu wujudnya Allah. Apa tadi? Wujudin dunya saisine gawen bukti wujude Allah. Apabila pemahaman sampean mandek di sini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah tahu wujudnya Allah. Tetapi kalau wujudnya Allah Anda jadikan sebagai bukti atas tidak wujudnya selain Allah, Anda akan tahu hakikatnya wujudnya Allah. Bulet mana ya? Sik bulet? Ini. Iki pol gampang loh iki kok. Iki pol gampang. Ketika Anda berinteraksi terhadap sikon apapun, ya, jasadmu berinteraksi dengan sikon apapun. Sikon apapun. Jangan Anda merasa tahu, merasa melihat. Anda makhluk maksudnya, yang berinteraksi dan lain sebagainya, jangan. Justru tanamkanlah dalam hatimu lewat iman, hidup dalam dirimu yang disebut aku Allah, yang segala-galanya di situ. Itulah namanya tajalli. Berarti menyatukan, meleburkan semua wujud-wujud akeh jadi tunggal wujud, yaitu wujud aku. Aku sapa? Hidup. Gampang iki Pak, mosok wangel sian. Paling gampang. Umpama tak ringkes ngene, duduko atimu ning tajalli, wis. Wis iku ringkese. Penjabarane hilangkan keakuanmu iku, hilangkan. Akhirnya sing muncul duduk keakuanmu hamba, keakuanmu Allah. Yaiku maksudnya wahdatul wujud. Bukan wahdatul wujud iku wujude Allah, wujudmu dadi siji, bukan. Paham ya? Iki sing ditentang.
Sing ditentang ada pemahaman wujudku ya wujude Allah. Maksudnya ada wujud loro dadi siji. Iki yang salah. Yang benar bagaimana? La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Wujudmu ya gak ono, wujude Allah ya wis gak ono dalam konteks nama ataupun sifat. Yang disebut wahdatul wujud itu di situ sebetulnya. Sama dengan manunggaling kawula Gusti iku lho, Pak. Duduk kawula roh iku isok manunggal dadi jeneng Allah mboten. Semuanya lebur aran-aran itu. Sebab nek sik ana aran iku sik makhluk kabeh. Urip iku nek memang mlayune nang aran, ya sik makhluk kabeh kuwi. Lah sing disebut Rabb, sing disebut Allah cara syariat endi? Anda kalau sudah masuk pada ahad baru, oh kita. Lha ngoten lho. Oh kita. Teng mriku. Jadi bisa insanul kamil iku masuk dalam wahdatul wujud dengan catatan jasad iki mau berinteraksi apapun, roh iki mang hanya fa'buduh, hanya menyembah ketemu Allah. Yang dimaksud melihat Allah itu bukan roh ketok jengleh-jengleh Allah, enggak. Apa? Dikatakan makrifat Allah iku la ibsarun, ilang sing nyawang, aran ilang sing nyawang, wa mubsarun, aran ilang yang disawang, wa basarun, aran ilang aran mata yang meli. Aran apa itu? Itulah ahad. Itulah ma'rifatullah. Bingung mana iki? Ngeten, Pak. Ilmu sistem iki sebetulnya untuk memudahkan jenengan. Jenengan mesti bingung. Anda tidak akan pernah bingung kalau betul-betul dikatakan Allah di ahad. Sampeyan jawabane walah yo iki tah karepe muklason piye. Ngene lho Pak nggo. Laisa lahu kamislihi sayun. Anda tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu yang lain. Bahasa Anda tidak akan pernah bisa ngarani dengan sesuatu yang lain. Paling bahasane meneng, Pak. Oh ya kita. Sebetulnya wahdatul wujud itu di situ, Pak. Cuman mungkin ketika saat dulu itu murid gara-gara isyarah yang disampaikan guru akhirnya menemukan satu kesimpulan wahdatul wujud itu wujud-wujud ning donya iku dadi siji wujude Allah disebut wahdatul wujud. Mungkin seperti itu. Padahal ingat ya, ingat. Iki sampean kunci dalam hati sampean. Prinsip pun selama ruh belum dikatakan Allah di musyahadah, belum aman terhadap bisikan-bisikan apapun. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Lah niki pasti akan dibisikkan bisikan-bisikan sangka dene nafsu dalam dirimu. Lah nafsu itu bisikan untuk Anda menjadi was-was atau mamang dan lain sebagainya. Siapa yang membisikkan? Golongane minal jinnati wan nas, teko jin dan manusia. Enggak sampean iso dikonter, Pak. Dalam mukasyafah katakanlah di situ sampean sudah bertemu yang membisiki, ya aku iki Allah. Ya aku iki Allah. Wis tak terima segala amaliamu. Engko dhisik cah. Engko dhisik. Pada waktu itu, pada saat itu dirimu sik muncul sebagai hamba yang mendengar hak, bukan iblis itu. Bukan. Belum ke ahad itu. Ingat sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa kata beliau?
anta iblisun. Anda adalah iblis. Karena apa? Masih ada dua. Yang mendengarkan beliau sebagai makhluk Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang bersuara. Berarti ada dua. Berarti dereng ting musyahadah, dereng. Lah nanti kalau dalam dirinya sudah tidak ada dirinya, sudah tidak ada yang membisiki dari sisi apapun, keahatan letaknya di situ. Kalau kita bicara ngomong wujud, Pak, apa yang diterko golongan kita di am gak sama di khos. Nek di am wujud itu ya iki yang bisa diraba, ya, dan lain sebagainya. Kalau bahasa ahli syuhud beda. Justru bukan ini yang disamakan wujud. Sebetulnya wujud itu, sak temene wujud itu sesuatu yang kekal, abadi. Itu wujud. Lah Anda akan bisa sampai ke wujud itu manakala wujud yang enggak kekal itu sudah tidak ada pada dirimu. Berarti wujudnya Allah iku kok jadikan bukti tidak wujudnya selain Allah, berarti ya itu wahdatul wujud. Hati yang bisa sampai di situ, hati yang selalu berpegang teguh tali Allah tadi untuk sampai ke musyahadah. Hanya itu. Kurang jelas ya? Oke, di depan saya ada segelas susu. Kita ngomong susu iku nama. Kita ngomong wujudnya susu nggih niki. Tapi kalau kita ingin aslinya susu kaya apa ya kita minum. Kalau sudah kita minum, disitulah baru kita bisa menyatakan rasanya sejatinya susu. Kalau sudah masuk di situ, gambarmu piye? Gambarmu piye? Mandek toh? Mandek. Tatkala Anda sudah dimusyahadah, piye gambarmu nang Allah? Wis digenahno kok. Laisa kamislihi sayun. Kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu. Kau tidak bisa berkata dengan apapun. Udah, diem. Itulah iman yang sudah ihsan.